Baik, Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan memberi kesempatan beribadah baik di rumah masing-masing. Itu semua karena Tuhan masih peduli terhadap kami. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berdosa ini Tuhan, agar kebenaran firman disampaikan dan kami boleh mengerti bersama-sama dan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Roh Allah dan Roh Antikristus. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengar kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan." Amin. Firman Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali mengucap syukur di hadapan Tuhan karena pertolongannya, anugerahnya, kita boleh beribadah baik di rumah masing-masing. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, kiranya kita tetap menjaga pola hidup sehat yang baik, menjaga hidup yang baik, saling mendukung dalam doa, saling tolong menolong, dan terkhusus kita datang di hadapan Tuhan secara pribadi dalam situasi tengah-tengah dunia ini. Kiranya kita senantiasa memelihara iman kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pagi ini saya mengangkat tema mengenal roh penyesat. Mengenal roh penyesat. Menjadi suatu pertanyaan adalah kenapa sangat-sangat penting mengenal roh penyesat. Ini pertanyaan. Kenapa sangat penting? Tentu sangat penting kita kenal, karena ini menyangkut masa depan kehidupan kita.
menyangkut masalah iman kepercayaan kita, supaya kita bisa membedakan mana pengajaran yang berasal dari Allah dan mana pengajaran yang bukan dari Allah. Ini sangat berbahaya. Roh penyesat sangat-sangat berbahaya bagi iman Kristen. Makanya kita perlu mengenal roh penyesat itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes sendiri, adalah saudara Yakobus, anak Zebedeus, yang memperkenalkan dirinya bahwa Yohanes adalah saksi mata di kehidupan pelayanan Yesus Kristus. Kita bisa lihat di pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dialah satu-satunya murid Yesus Kristus yang berada di Bukit Golgota pada saat Yesus disalibkan. Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes, Injil Yohanes 19 26 sampai 27. Ini akan membuktikan bahwa Rasul Yohanes pernah menyaksikan akan pelayanan Yesus Kristus. Tujuan motivasi Yohanes untuk menulis suratnya adalah Yohanes berusaha mengambil simpati jemaat agar kembali mengenal ajaran rasuli, agar kembali mengenal kebenaran itu, dan mempertahankan konsep kealahan Yesus Kristus, mempertahankan Yesus Kristus sebagai manusia sejati. Yohanes berfokus pada ajaran rasul dan menentang ajaran nabi-nabi palsu pada saat itu. Di dalam kitab Yohanes ini ada golongan yang sangat-sangat berpengaruh bagi iman Kristen. Golongan itu adalah golongan gnostik dekotisme. Ia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, tetapi kemanusiaannya bersifat maya, virtual, dan tidak real. Pandangan filsafat ini cukup berpengaruh dalam iman Kristen, sangat mematikan. Ia mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia sejati, bukan manusia. Jadi Yesus hanyalah Allah, bukan manusia. Kalaupun pandangan ini benar, berarti keselamatan manusia, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib tidak sah dan kita perlu kaji kembali. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara, menurut paham ini adalah yang paling mengerikan bagi ajaran Kristen, karena banyak orang akan terpengaruh dengan hal ini. Makanya kita sangat berhati-hati dengan argumen dan pandangan setiap orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pagi ini, Yohanes mengajak pembacanya untuk tidak terburu-buru menilai, menanggapi identitas roh yang mereka lihat, ajaran yang mereka dengar. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan,
Jangan katakan dia sesat, tetapi kita perlu teliti dengan baik-baik. Asal dari mana, latar belakang dari mana, supaya kita bisa menguji pengajarannya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dialami oleh jemaat pada zaman itu. Dan pada zaman itu, Yohanes sedang berbicara mengenai paganisme yang merupakan pencampuran praktek tenung Yahudi yang menggunakan dukun-dukun sebagai alat mediator antara dunia nyata yang kasat mata dengan alam roh yang tidak kasat mata. Inilah yang digunakan pada nabi-nabi palsu pada zaman itu. Mereka menggunakan dukun-dukun untuk memalsukan kuasa Allah, untuk memalsukan kebenaran, sehingga orang Kristen pada zaman itu terpengaruh dan mereka mempercayai ajaran mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di zaman ini pun juga terjadi. Akan banyak guru-guru palsu yang datang. Mereka mengatakan, saya mendapatkan pengilhaman secara khusus dari Allah. Saya mendapatkan wahyu khusus dari Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hati-hati dengan ajaran seperti ini. Ini adalah sangat berbahaya bagi iman Kristen. Untuk itu Yohanes katakan, hati-hati, jangan terburu-buru melihat dan menanggapi semua ajaran itu. Harus diuji, harus diteliti. Untuk itu, ketika saudara mendengar ajaran seperti ini, jangan terburu-buru menilainya dia sesat. Tapi kita menilainya, tapi kita mengujinya dengan kebenaran firman Tuhan. Yang perlu kita tahu, Bapak Ibu, setiap orang yang berasal dari Allah, ia harus mengakui, menjunjung tinggi nilai-nilai Kristen dan menjunjung tinggi kebenaran, dan tidak membuat firman yang baru. Di dalam kitab Wahyu, di pasal yang paling terakhir, Yohanes mengatakan bahwa jika seorang menambahkan kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan memberikan malapetaka kepadanya. Di dalam Wahyu 22 ayat 18. Ini menandakan bahwa tidak ada lagi ajaran yang baru, tidak ada lagi pengilhaman yang baru, tidak ada lagi firman yang baru. Kitab PL dengan PB sudah dikunci rapat-rapat. Jadi tidak ada lagi firman yang baru. Tidak ada lagi yang katakan bahwa saya mendapatkan secara khusus ilhaman dari Allah untuk menyampaikan beritanya. Yang kita tahu bahwa Yesus Kristus akan datang yang kedua kali untuk menghakimi. Itu yang kita tahu. Dan hanya Yesus Kristuslah yang bisa membuka kitab itu. Karena dialah yang membawa kunci kitab itu. Jadi tidak ada lagi firman yang baru, tidak ada lagi pengilhaman secara khusus. Jikalau ada orang yang mengatakan bahwa saya mendapatkan wahyu khusus dari Allah, kita perlu teliti dengan baik-baik, saudara-saudara. Kita harus menguji pengajaran itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, roh penyesat tidak lain adalah roh yang anti Kristus, yang menolak Yesus sebagai anak Allah, menolak Yesus sebagai manusia sejati. Tidak perlu takut, karena sesungguhnya roh antikristus itu kecil.
roh yang ada di dalam diri kita, roh yang kebenaran yang ada di dalam diri kita, itu lebih besar daripada roh antikristus. Ini adalah penghiburan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah kekuatan bagi kita, bahwa kita senantiasa punya roh yang besar yang bisa mengalahkan akan ajaran penyesat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Artinya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan mengakuinya bahwa dialah anak manusia, mengakui kemanusiaannya sebagai manusia yang sejati, berarti keselamatan itu telah diraih. Tapi kita akan terus-menerus kerjakan keselamatan itu. Ada respon, ada perjuangan dalam mempertahankan iman. Bukan hanya duduk, diam, tetapi ada respon, ada kerja keras untuk mempertahankan iman. Sehingga kita tidak tergoda, tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang muncul pada zaman ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, roh penyesat adalah antikristus, hanya berputar-putar di kehidupan duniawi. Disitulah tempat kekuasaan mereka. Tapi ingat, jangan coba-coba masuk dalam kekuasaan mereka. Jangan coba-coba bermain-main dengan antikristus. Jangan pandang enteng, karena ini akan berbahaya besar. Justru kita harus menyikapinya, dan kita punya kekuatan untuk melawan antikristus itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada ayat 6 terakhir, Yohanes menyimpulkan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mendengar ajaran kami, mengingat ajaran kami, berarti dialah pengikut Tuhan. Tetapi siapa yang tidak mendengar ajaran kami dan tidak seperti ajaran kami ini, itulah antikristus. Yohanes menyimpulkan di ayat 6 bahwa kita bisa membedakan mana roh yang penyesat dan mana roh yang berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada 4 pelajaran dalam kitab teks yang kita baca pada pagi ini. Pertama, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, keputusan. Lihat baik-baik, teliti baik-baik, karena ini biasa menjadi masalah. Yang biasa dikatakan dia menghakimi, tapi coba lihat baik-baik. Kita coba uji ajaran setiap orang. Jika kita mendapati atau mendengar orang katakan, saya mendapatkan pengilhaman secara khusus dari Allah, jangan langsung katakan dia sesat, tetapi coba uji. Lihat motivasi kenapa dia harus berbicara seperti itu. Dan yang kedua, setiap ajaran yang menentang kebenaran dan tidak mengaku Yesus Kristus sebagai anak, sebagai manusia sejati, itu adalah ajaran yang tidak benar. Dan itu adalah roh antikristus. Dan yang ketiga, mengenal ajaran rasuli.
mengingat akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengenal apa yang kita percayai, bukan apa yang dipercayai orang. Dan yang keempat, akan banyak orang, akan banyak guru-guru palsu datang dan memalsukan kuasa Allah. Ini peringatan bahwa pada zaman dulu pun rasul-rasul menghadapi hal itu, dan kita pun juga menghadapi hal yang sama, bahwa pada akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang mengecohkan ajaran kebenaran, yang memalsukan kuasa Allah. Untuk itu kita perlu berhati-hati dan kita pegang kebenaran yang sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika mendengar kebenaran firman Tuhan? Bagaimana sikap kita membedakan roh yang berasal dari Allah dan roh yang tidak berasal dari Allah? Di dalam perjalanan kehidupan kita akan banyak problematika, akan ada guru-guru palsu yang menarik perhatian banyak orang. Bahkan ada pula orang-orang yang melakukan praktik okultisme untuk menjawab persoalan hidup orang Kristen. Mereka menggunakan kekuasaan ilmu gaib mereka untuk menarik dan melemahkan iman orang Kristen. Ini sangat-sangat berbahaya untuk iman kita. Makanya kita sangat perlu mengenal yang namanya roh kebenaran dan roh antikristus, supaya kita bisa membedakan mana yang berasal dari Allah. Ada 3 yang harus kita lakukan dalam menjaga iman, kepercayaan kita. Pertama, meneguhkan iman, karena iman akan membawa kita mengenal roh yang berasal dari Allah, roh yang tidak berasal dari Allah. Kita senantiasa teguhkan iman kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, melatih mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ada inisiatif untuk membaca kebenaran firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saudara, tidak cukup hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Tidak cukup kita datang di gereja duduk, tetapi ada kerja keras melatih diri, membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Ada inisiatif supaya kita mengenal apa yang kita percaya, karena ini menyangkut masa depan iman kita, saudara-saudara. Dan yang ketiga, Allah telah menyelamatkan kita, dan kita harus mempertahankan iman itu. Kita mempertahankan salib yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam situasi apapun, kita harus pegang teguh kebenaran itu. Ini tujuannya supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu, supaya kita bisa membedakan pengajaran palsu itu. Jadi sangat-sangat penting memegang kebenaran itu. Di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini, akan banyak orang yang datang dan meramalkan pandemi ini. Dan jangan sampai kita terkecoh dengan pengajaran itu.
dan iman kita menjadi lemah karena pengajaran-pengajaran itu. Tapi coba lihat ajaran kebenaran firman Tuhan. Dan terkhusus bagaimana saudara datang di hadapan Tuhan secara pribadi dan bergumul secara pribadi supaya iman kita diteguhkan oleh Tuhan, supaya kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Saudara, di tengah-tengah ibadah pagi ini, sebelum saya menutup khotbah ini, saya akan tampilkan video. Video ini saya ambil dari YouTube. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat. Video ini bercerita mengenai seorang yang mempertahankan keselamatan. Di tengah-tengah situasi, dia tetap mempertahankan salib Kristus sampai Yesus datang yang kedua kali. Kiranya video ini membangun iman kita. Mari kita saksikan video ini.
Bapak Ibu, kita telah menyaksikan video ini. Kiranya kita senantiasa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan, supaya kita menjaga, memelihara akan kebenaran, memelihara iman kita, dan mempertahankan salib Kristus di tengah-tengah situasi ini. Tujuan daripada ini supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh kebenaran, oleh pengajaran-pengajaran palsu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami agar kami menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga mempertahankan iman di hadapan Tuhan dan bisa membedakan roh yang berasal dari Allah dan roh anti Kristus. Kiranya Tuhan yang menjaga dan menggembalakan kami secara khusus dan menggembalakan kami di tengah-tengah situasi ini, agar kami memperoleh iman yang sejati di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.